opa, oma, om, tante, kakak-kakak, dan teman semua. Saya Keke dari Teens mau mengajak kita semua beribadah online. Sudah siap beribadah online? Yuk kita beribadah online. Shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, bagaimana kabar saudara yang ada di rumah? Dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, pada saat ini pasti memiliki keadaan yang sehat dan juga sangat bersuka cita, amin. Sebab kita baru saja memperingati dan juga merenungkan kenaikan Tuhan Yesus, di mana Dia sudah meninggalkan segala belenggu, sudah melepaskan segala keterikatan dosa, dan Dia naik ke surga, dan Dia yang akan mempersiapkan tempat bagi kita di surga nanti, amin. Haleluya. Mari jemaat dikasih Tuhan, mari saya undang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, betapa kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang melingkupi setiap kami, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini Engkau hadir. Di masa-masa yang sulit seperti ini Engkau mengangkat kami tinggi ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak. Haleluya. Amin. Beri pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua bersemangat seperti yang ada di rumah. Amin. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. sampingku, ku tak mampu
syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Selama 1 minggu Tuhan sudah memelihara hidup kami Bapa. Amin Tuhan. Kami tahu kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami bersyukur atas keadaan ini Bapa. Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami Bapa yang ada di rumah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami semua dikuatkan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Bapa. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Setiap langkah kami perlu Engkau Bapa. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh menguatkan setiap kami. Biar kami boleh percaya kepada Tuhan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuasai kami Bapa, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, semua dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Kita bersyukur pada siang hari ini kalau kita masih mempunyai kesempatan yang indah. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi satu rema buat kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Siang hari ini saya akan memberikan satu renungan firman Tuhan, yaitu kita akan belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kadang-kadang kita dalam hidup kita tahu dalam hidup kita ini banyak sekali masalah. Tetapi Tuhan mau hari ini kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Memang kita kadang-kadang berkata bahwa orang bilang, kalau dalam hidup kita katakan bahwa kamu percaya aja sama Tuhan, percaya aja sama Tuhan. Gampang sekali membicarakan itu, gampang sekali kata-kata itu keluar dalam mulut kita. Dan kadang-kala kita pun berkata kepada orang-orang terdekat kita, kita katakan percaya saja ketika dia dalam keadaan susah.
kita lakukan dalam hidup kita. Kadang-kala kita hanya gampang ngomongnya, kadang-kala kita hanya gampang tuh bicara seperti itu. Kita nggak bisa melakukannya dalam hidup kita. Apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita? Sehingga kita sulit untuk berkata, saya percaya kepada Tuhan. Bicara gampang, percaya kepada Tuhan, melakukannya itu sulit sekali. Contohnya misalkan, kita gampang berkata, saya percaya kepada kamu. Ya, ketika kita berkendara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pergi. Apakah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu naik angkot, Bapak Ibu naik Grab, Bapak Ibu naik pesawat atau kereta api, Bapak Ibu berkata kepada orang yang di sekitar itu, yang berkata, siapa yang supirnya, siapa yang menjadi pilotnya? Kalau saya tidak kenal, saya nggak mau. Saya nggak mau ikut, saya nggak mau naik. Kalau saya tidak kenal, siapa supirnya, siapa pilotnya, siapa nakodanya, siapa masinisnya. Tapi tidak kita lakukan itu. Kita tidak melakukan itu. Kita naik aja. Kita percaya. Kita naik aja. Dan kita yakin bahwa kita akan sampai kepada tujuan kita. Kenapa itu kita bisa percaya? Karena kita tahu orang yang akan melakukannya dalam perjalanan itu, dia cakap, bisa melakukan pekerjaannya. Tetapi kadang-kala ketika kita dalam keadaan sulit, dalam hidup kita sulit banget. Kita sulit banget. Kita rasa nggak ada Tuhan. Kita rasa Tuhan jauh sekali dalam hidup kita. Dan kita berkata, bisa nggak saya mempercayai Tuhan? Bisa nggak saya berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukannya. Kadang-kala hanya sampai di mulut saja. Sampai di mulut saja. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita kadang-kala sulit untuk mempercayai Tuhan. Saya nggak melihat Tuhan. Padahal saudara, kalau kita lihat kilas balik, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kita melihat sepanjang hidup kita sampai hari ini, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, dalam hidup kita. Banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kita melihat keadaan saat ini kurang baik, tapi kita melihat sekarang dalam hidup kita, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apakah tidak baik? Tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap pelihara hidup kita. Apakah kita tidak mau percaya kepada Tuhan? Mari hari ini kita mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Kita tahu satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat satu perkara. Kenapa kita tidak bisa mempercayai Tuhan? Kenapa kita hanya berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan, kalau saya melihat Tuhan melakukan pekerjaan baik buat saya. Tetapi hari ini, yuk kita lihat bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Mari kita belajar. Dari mana kita belajar percaya kepada Tuhan? Dari mana kita bisa percaya kepada Tuhan? Kita dimulai dari kita harus mengenal Tuhan. Dari mana? Dari kita harus mengenal Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita intim kepada Tuhan, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita tahu siapa itu Tuhan. Dan kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya melalui kita mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, harus percaya. Karena apa? Hari ini kita ada. Hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada semua karena Tuhan baik kepada kita. Karena apa? Kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan satu-satunya.
tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang harus kita kenali dengan benar-benar dalam hidup kita. Ketika kita tahu, kita mengenal Tuhan, kita akan hidup bahagia. Kita akan hidup damai sejahtera. Kita belajar dari kisah Abraham. Kita belajar dari kisah Abraham. Kenapa dia melakukan? Saya tidak membuka ayat itu, dan saya akan berkata bahwa Alkitab kita sama. Kita baca dengan sama. Abraham ketika dia keluar dari tanah Uskadin untuk pergi ke tanah Kanaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan suruh, dia berangkat dengan bujangnya, dia berangkat dengan orang-orangnya, dan dia berangkat dengan istrinya Sarah, dan dia berangkat dengan keponakannya Lot. Apa yang terjadi? Apakah dia diam saja? Tidak. Abraham melakukannya itu ketika dia tahu Allah yang dia kenal, Allah yang mengasihi dia, menyuruh dia untuk berangkat. Dia percaya. Dia nggak tahu daerah mana yang harus dia tempati, daerah apa, seperti apa, orangnya apa, keadaan apa. Abraham tidak tahu. Tetapi Abraham mengenal siapa Allah yang dia kenal, siapa Allah yang dia percayai. Abraham kenal. Abraham berjalan, dan Abraham menerima semua perintah Tuhan, dan Abraham menerima janji Tuhan. Janji apa? Bukan hanya tanah Kanaan janji yang dia terima, tetapi satu janji yang kita katakan nggak masuk akal. Dia ingin seorang putra. Pada saat itu usianya sudah 75 tahun dan istrinya sudah 65 tahun. Hal yang mustahil, hal yang gak mungkin terjadi. Dia akan menerima berkat seorang putra bagi dirinya. Tetapi Abraham, dia belajar mengenal Tuhannya, Allahnya luar biasa, dan dia mempercayai apa yang Allahnya katakan, apa yang Allah yang katakan kepada dia. Dia diperintahkan. Dia menunggu selama 25 tahun. Bukan waktu yang cepat. 25 tahun. Mungkin kita saat ini berkata, 1 hari aja saya menunggu janji Tuhan, saya sudah capek. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita katakan kepercayaan saya sudah hilang. Saya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Masa iya Tuhan masih ingat? Apakah Tuhan masih ingat saya? Dan Tuhan mau berjanji kepada saya dan menggenapi janjinya buat saya. Kadang-kala kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, yang selalu berpikir dengan logika kita, kita katakan, sudahlah, saya capek, saya sudah tidak mau percaya lagi. 25 tahun penantian Abraham bukan waktu yang cepat. 25 tahun dan Allah menggenapinya. Kita berkata, lucu ya, sudah tua, sudah nggak. Tapi lihat di sini, jangan kita melihat yang lucunya, bukan kita berpikir dari logika kita, tapi kita melihat perkara yang Allah kerjakan bagi Abraham, yaitu ketika Abraham percaya, karena Abraham mengenal Allahnya, dan Allah bertindak, dan Allah melakukan mujizatnya bagi Abraham. Dia mendapatkan seorang putra, dan Abraham diuji lagi. Putranya diberikan kepada Allah, dan dia percaya. Dia tahu Allah yang dia kenal, Allah yang dia percayai tidak akan mengecewakannya. Apa yang terjadi? Kita lihat bahwa dia menerima berkat, dan dia akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunannya akan menjadi seperti banyaknya bintang di langit dan butiran pasir di laut. Dan kita lihat semua terjadi. Apakah hari ini kita masih mau meragukan kepercayaan kita kepada Allah? Kalau kita masih meragukan kepercayaan kita kepada Allah, berarti kita belum mengenal siapa Tuhan yang kita sembah saat ini. Siapa yang Tuhan kita ikuti, siapa Tuhan yang kita percayai. Kita belum mengenalnya. Hari ini mari kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya dengan
kita mengenal siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada duanya. Hanya kita katakan satu-satunya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus kita percayai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sulit. Saya katakan tadi, gampang sekali kita katakan saya percaya, tapi sulit kita lakukan. Hari ini Tuhan hanya bilang, katakan hatimu terbuka, hatimu terbuka untuk mempercayai aku sepenuhnya, dan aku akan bertindak, dan aku akan berdaulat atas hidupmu, dan kau lihat bahwa engkau akan menjadi orang yang diberkati Tuhan ketika engkau percaya dan mengenal aku. Mari kita belajar dari mengenal siapa Yesus itu, dan kita akan melihat siapa yang kita percayai, dan kita tidak akan kecewa. Manusia bisa mengecewakan kita. Kita percaya kepada manusia, orang terdekat kita bisa mengecewakan kita ketika kita menaruhkan kepercayaan kita kepadanya. Tetapi kita mengenal sosok pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan kita ketika kita percaya kepada Dia. Kita lihat ayat, kita akan baca satu ayat di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-38. Ratapan 3 ayat yang ke-38. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat, bukankah dari mulut yang maha tinggi, artinya dari Allah yang luar biasa, keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Artinya Allah berdaulat atas hidup kita. Kita tahu ketika Allah berkata baik dan buruk, itu semua untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bukan hanya berkata Allah, katakan bukan dari mulut yang maha tinggi keluar, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Bukan hanya kata-kata saja, tetapi Allah berkata bahwa ketika Dia melakukan, ada hal-hal yang tidak baik yang kita terima, ada hal-hal baik yang kita terima. Itu adalah kedaulatan dari Tuhan, dan itu semua mendatangkan kebaikan. Allah katakan lagi di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam Mazmur 33 ayat 13 dan 14, apa yang Tuhan katakan ketika Dia melakukan perkara ini? Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Artinya apa? Ketika Allah berfirman untuk firman ini, Allah berkata, Dia ada bersama-sama kita. Allah bersama-sama dengan kita di dalam bumi ini. Allah menilik kita. Allah memelihara kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Firman Tuhan yang dan amin. Apakah dengan ayat-ayat ini kita masih mau meragukan Tuhan? Apakah dengan ayat-ayat yang kita baca hari ini kita tidak mau mempercayai Allah kita yang luar biasa? Allah katakan dari mulut yang maha tinggi keluar yang buruk dan baik. Dan Allah katakan Dia bersama-sama dengan kita, Dia menilik kita yang ada di bumi. Artinya Allah memelihara hidup kita. Allah memelihara hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada di hati Tuhan, kita ada di tangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nggak usah ragu-ragu lagi. Nggak usah katakan, saya percaya sama Tuhan 50%. Kalau saya sudah melihat perbuatan Tuhan, saya tambahin lagi, dan saya tambahin lagi. Tidak, Tuhan katakan hari ini, ketika engkau mempercayai aku akan bertindak atas hidupmu. Aku berdaulat atas hidup manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu, kita mengenal pribadi Kristus yang luar biasa dalam hidup kita.
Dia memberkati hidup kita sampai hari ini. Kita tahu, kita sudah belajar, kita mengerti apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. Mari hari ini tambahkan percaya kita sepenuhnya kepada Kristus. Sepenuhnya kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Dua hal yang akan saya berikan. Tadi satu, yaitu belajar dari kita mengenal siapa. Yang kedua adalah belajar bahwa kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita belajar dari apa? Dari kita berkata, saya tidak punya apa-apa, saya bukan apa-apa. Kita lihat, kalau kita katakan bahwa kita mengakui kita tidak ada apa-apanya, kita mengakui bahwa saya tidak tahu apa-apa. Karena apa? Kita tahu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai, Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Lihat dari satu cerita firman Tuhan, bagaimana Joshua, kita lihat luar biasa. Kita lihat luar biasa apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Oh, luar biasa. Allah yang bekerja atasnya, dan dia tahu dia harus melakukannya. Dia harus melakukannya apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Ketika kita belajar bahwa kita tidak tahu apa-apa, belajar kita tidak punya apa-apa, dan di situ kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Joshua ketika dia harus pergi melakukan perintah Tuhan, dia harus pergi yaitu untuk merobohkan apa Bapak Ibu? Tembok Yeriko. Kalau kita lihat bukan tembok rumah. Tembok Yeriko kalau kita melihat dari YouTube, kita melihat dari gambar bahwa itu adalah tembok yang luar biasa, yang tebalnya luar biasa. Apa yang harus Joshua lakukan? Tuhan bilang dia harus merobohkan itu dalam hitungan hari yang ke-7. Joshua ada apa? Dia nggak punya apa-apa. Di dalam Joshua 6 ayat 1 sampai 20 kita nggak usah baca dan panjang sekali, dan kita melihat bahwa Allah menyuruh Joshua harus melakukan itu, dan Joshua lakukan dengan membawa tabut perjanjian Allah. Dia lakukan, dia keliling, dan mungkin kita katakan, itu mah orang rada-rada, orang yang selenter kurang, kok mau-maunya ikutin perintah Tuhan yang nggak masuk akal. Kalau Tuhan bisa dilogikan, berarti itu bukan Tuhan. Kita tidak bisa melogikakan Tuhan dalam hidup kita. Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Joshua melakukannya, dia berkeliling 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Hari yang ke-7, apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh. Joshua tidak punya apa-apa, tapi dia belajar mempercayai Allahnya. Dia belajar mempercayai Allah dengan dia berkata bahwa saya tidak punya apa-apa dan saya tidak tahu apa-apa, tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang saya mempercayai dengan sungguh-sungguh, dia dapat melakukannya. Kita lihat Joshua luar biasa. Dengan dia tidak berbantah-bantah kepada Tuhan, dia tidak berkata, Tuhan, mana mungkin, tidak. Tapi dia tahu ketika dia mempercayai Tuhan, dia mempercayai Allah, dengan dia berkata, saya tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan punya apa-apa yang bisa melakukannya bersama-sama dengan aku. Kita lihat Allah luar biasa melakukannya, pekerjaan luar biasa. Mari hari ini kita belajar Allah luar biasa, Tuhan yang kita sembah luar biasa. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan kepercayaan kita hanya karena kita kecewa, hanya karena kita sakit hati sama seseorang, kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Allah. Itu rugi besar.
Itu rugi besar. Karena apa? Kepercayaan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, apapun yang menjadi keinginan kita, Tuhan penuhi. Allah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini. Dia mengetahui apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi saat ini keraguan kita. Dengan percaya kepada Allah, dengan percaya kepada Tuhan, kita dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dengan kita membangun relasi dengan Tuhan, kita akan kuat dalam kepercayaan kita kepada Allah. Dengan kita membangun relasi dengan Tuhan, kita kuat memegang kepercayaan kita kepada Allah. Kita tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah sekalipun. Ingat, bangun relasi dengan Allah. Artinya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, tetapi kita membangun relasi kita dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, Allah akan bekerja di dalam hidup kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan bertumbuh ketika kita sadar bahwa jalan-jalan kita ada bersama Tuhan, bahwa jalan-jalan kita Allah memeliharanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita tidak ragu lagi, kita tidak sangsikan lagi pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Baik itu buruk, baik itu baik, itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Dan satu firman Tuhan yang menguatkan setiap kita di dalam Roma 8 ayat 28. Kita nggak mungkin Bapak Ibu sekarang bilang ini, saya tidak usah buka Alkitab, saya sudah tahu ayat itu. Karena apa? Ayat itu menjadi rema dalam hidup kita. Yes, puji Tuhan. Dengan kita meremai firman Tuhan, ayat ini, bahwa kita akan kuat. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita baca ini sama-sama. Kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya kita tahu bahwa saat ini baik buruknya keadaan kita, kita percaya kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan untuk mendatangkan tidak baik, tapi dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Dia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mempercayai Tuhan sesungguhnya, mengasihi Tuhan, dan Allah akan bekerja dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amsal 3 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan bahwa Amsal 3 ayat 5 yang ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Saya katakan tadi di awal, jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Jangan bersandar kepada logika kita. Kalau Tuhan melakukan hal yang baik, saya akan percaya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan melakukan lagi, saya akan tambah lagi kepercayaan saya kepada Tuhan. Tidak, Tuhan katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi mari kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan kita lihat bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita.
Jangan bersandar kepada pengertian kita, tetapi kita akan akui Dia dalam segala laku kita. Firman Tuhan luar biasa pada siang hari ini, yang mengajarkan kepada kita percaya kepada Allah dengan segenap hati kita. Dan kita akan lihat bahwa Allah akan melakukan perkara yang ajaib. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kita tetap dalam kendali Allah. Allah tidak pernah melepaskan kita. Allah tidak pernah akan melepaskan kita. Kita ada dalam genggaman Tuhan kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia tidak mau kita kecewa. Dia tidak mau kita marah sama Tuhan. Karena apa? Karena kita mengandalkan pengertian kita. Tetapi Allah katakan, mari percaya dengan segenap hati, dan Allah akan bertindak dalam hidup kita. Saya akan menutup satu cerita tentang bahwa Allah itu baik dalam segala hal. Allah itu baik dalam kehidupan kita. Satu cerita bagaimana anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus selalu baik, dan dia selalu percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidupnya. Ada dua orang sahabat bersahabat. Seperti mungkin kita bersahabat, mungkin kita percaya kita lebih kenal kepada Tuhan. Dua orang sahabat ini, yang satu dia mengenal siapa Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Yang satu lagi, dia pun anak Tuhan. Mungkin hanya KTP saja, dia sebagai anak Tuhan, ya, dia sebagai anak Tuhan. Nah, pada suatu hari dia pergi berjalan-jalan. Dia katakan, yuk kita camping, yuk kita jalan, kita ke hutan untuk kita camping. Dia bilang, boleh, ayo kita jalan. Dan dia katakan bahwa apa? Kalau kita mau pergi ke hutan, kita harus membawa pembekalan kita. Dia bawa apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, dua orang ini, dia berkata bahwa kita harus punya pembekalan. Dia pergi berjalan, dia bawa keledai, ya, dia bawa keledai untuk membawa barang-barangnya. Dia bawa ayam juga, dia bawa ayam, ya. Saya tidak tahu ceritanya bawa ayam buat apa. Kalau keledai udah pasti dia untuk bawa barang-barangnya. Dia bawa ayamnya, mungkin nanti mau bikin ayam bakar, ayam panggang di hutan. Dan dia juga membawa obor. Kita tahu bahwa obor itu buat apa? Bahwa obor itu untuk jalan, menerangi jalannya. Ketika dia masuk, dia berjalan satu desa, belum sampai ke hutan, sudah hampir malam. Hampir malam. Dia berkata, ayo kita masuk dulu deh ke rumah pemukiman. Kita tidur dulu semalam ini, supaya apa? Besok pagi kita lanjutkan lagi, karena sudah malam. Ketika dia ketuk satu rumah, dia ketuk satu rumah lagi, dia ketuk satu rumah lagi, semua berkata, tidak ada tempat, tidak ada tempat. Semua nggak bisa untuk dua orang ini bermalam. Dan apa yang terjadi? Dia katakan, orang yang percaya berkata, sudahlah, kita balik, kita jalan aja ke tujuan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, Dia akan menyertai kita. Orang ini katakan gini, baik, kita nggak baik nih, udah malam, kita nggak dapat tempat tidur. Pokoknya Tuhan baik, yuk kita jalan. Dia jalan lagi. Ketika dia sampai ke tengah hutan, dia pikir sudah malam, kita nggak mungkin berjalan. Dia lihat ada satu pohon yang besar. Dia bilang gini, teman, ayo mari kita tidur di sini. Temannya yang kurang percaya kepada Tuhan dia berkata, apa? Tidur di sini? Enggak salah, di tengah hutan. Enggak apa-apa, kan kita punya obor, kan bisa nyala. Udahlah, terserah. Temannya bilang gini, segala sesuatu Tuhan baik. Gelar tidur. Pada malam dia tidur.
Tiba-tiba keledainya menjerit, melompat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Keledainya diterkam oleh binatang buas, oleh macan. Mereka kaget, mereka naik ke atas pohon. Supaya apa? Supaya dua orang ini selamat. Dia naik ke atas. Mereka ketakutan, dia naik ke atas. Dan dia melihat keledainya dicabik-cabik oleh macan. Di atas temannya gemetaran. Dia bilang begini, Tuhan baik. Sampai hari ini kamu bilang Tuhan baik? Ya, Tuhan baik. Keledai dibawa oleh macan. Dia turun lagi. Dia lihat masih ada ayamnya. Ayamnya masih ada di situ. Mari kita tidur lagi. Karena sudah aman. Binatang buas sudah makan keledai kita. Dia tidur lagi. Tiba-tiba ayamnya menjerit kakak gitu ya. Dia lihat lagi, kenapa ayamnya? Ayamnya dililit ular buas. Dia kaget lagi. Dia kaget. Dia naik lagi ke atas pohon karena dia takut. Dia takut. Dia bawa obornya. Dia bawa obornya. Dia naik ke atas lagi. Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan baik. Temannya bilang, saat ini kamu masih bisa bilang Tuhan itu baik. Kita udah kehilangan keledai. Kita udah kehilangan ayam kita. Dia katakan, Tuhan baik. Ular pergi, ayam hilang, keledai hilang. Dia turun ke bawah. Tiba-tiba obor dia mati. Gelap gulita. Sahabatnya yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia ngomel dari A sampai Z. Dia hanya katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita masih selamat loh. Kita sampai hari ini kita selamat loh. Kita nggak diterkam oleh macan, kita nggak dimakan oleh ular buas. Coba kita baik-baik saja kan, meskipun obor kita mati. Mungkin kalau sekarang ngomong terserah lu dah, mau apa lu ngomong, mungkin ya kita seperti itu dengan orang seperti itu. Dan dia tidur. Puji Tuhan, dalam cerita itu sampai esok pagi matahari terbenam, matahari terbit, dan dia mendengar ada suara burung. Dia melihat bahwa Tuhan itu baik memberikan kehidupannya. Temannya cemberut, udah pokoknya udah cemberut. Dan ketika dia melewati jalan dan dia jalan lagi, dia masuki satu hutan dan di situ ada satu rumah. Dan dia berkata gini, Pak, semalam saya seperti yang tadi ceritakan, saya segini begini. Oh iya, tapi katanya, untung aja kamu ada di hutan. Kenapa? Desa yang kamu lewati kemarin habis semua terbakar dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal oleh perampok. Dia bilang kepada temannya, lihat, Tuhan baik kan kepada kita. Kalau kita sampai tidur di kota itu, di desa itu, maka kita akan mati. Kita tidak ada hari ini. Kita bersyukur hanya keledai kita yang dimakan macan. Kita bersyukur hanya ayam kita yang dimakan oleh ular. Dan kita bersyukur karena obor kita mati. Coba kalau obor kita hidup, perampok itu akan merampok kita habis-habisan dan nyawa kita akan binasa. Apa yang terjadi? Dia katakan, lihat, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan itu baik luar biasa. Kamu masih gak mau percaya Tuhan bahwa kita sudah diluputkan oleh masalah-masalah yang luar biasa? Akhirnya temannya berkata, iya, saya mau percaya bahwa Tuhan kamu yang kamu bilang baik, saya mau mengenalnya. Saya mau percaya dia dengan sungguh-sungguh bahwa dia baik, dia memelihara hidup kita, meluputkan kita dari mara bahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita ambil dari cerita ini? Bahwa kita tahu hidup kita ada dalam kedaulatan Allah. Baik buruknya Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan berkarya atas hidup kita. Dan kita tahu ketika kita dalam keadaan apapun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Bagian kita hanya kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita tahu
tahu hari ini, rema firman Tuhan hari ini, mari kita belajar mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, dan kita akan melihat Allah berdaulat atas hidup kita, dan Tuhan berkarya atas hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dan orang-orang yang mempunyai kesaksian yang luar biasa bahwa Allah yang kita sembah, Dia selalu menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Saya katakan bahwa ketika saya membaca firman ini, saya membaca cerita ini, Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan bertindak dalam hidup kita, dan Dia akan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya, dan Dia akan berkarya dalam hidup kita, dan kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Mari saya undang WL Singer, pemusik. Kita akan naikkan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Kita tahu ketika Allah ada dalam hidup kita, kadang-kala sulit untuk kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala kita berkata, Tuhan jalan saya buntu. Tetapi pujian ini katakan, ketika kita tidak bisa melihat Allah, Allah luar biasa. Karena apa? Kita taruh percaya kita di dalamnya. Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Kami mau belajar mempercayai Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan kami menaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau akan berdaulat atasnya, dan kami akan melihat Allah turut bekerja di dalam segala perkara.
firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kami boleh pegang percaya kami terus kepada Tuhan, hanya memandang Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. GG akan memberikan info seputar kegiatan gereja kita. Pertama-tama, gereja mengajak seluruh jemaat bisa ambil bagian untuk ikut doa puasa selama 10 hari, dimulai dari tanggal 21 Mei. Gereja sudah menyalurkan bantuan donasi dari jemaat yang untuk memberikan kepada masyarakat yang terdampak virus COVID-19. Terima kasih bagi jemaat yang sudah berdonasi. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan donasi, kami masih menerima. Terima kasih pada jemaat yang sudah memberikan persembahan mingguan, perpuluhan, dana pembangunan, dan yang lain-lain. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan tersebut ke gereja atau ke rekening BCA 07 0422999. Selamat ulang tahun buat Ari Feby. Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah online. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sehati, one heart, one voice, bertumbuh tiada henti, berbuat terus menerus. GGD